Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap kalian selalu sehat dan semangat. Anak-anakku semua, kemarin kita telah memahami zakat dan jenis-jenis zakat, yaitu ada zakat mal dan zakat fitrah. Mengetahui kapan membayarnya, berapa yang harus dibayar, insya Allah itu kita sudah paham. Sekarang kita akan mengetahui kemana zakat kita atau siapa orang yang berhak menerima zakat, seperti itu ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan ya. Di sini nanti kita jelaskan ada 8 orang yang menerima zakat ya. Jadi yang pertama itu adalah orang fakir ya. Jadi orang fakir itu berhak menerima zakat karena orang yang hidupnya tuh amat sengsara ya, tidak mempunyai tenaga mungkin karena sudah tua dan tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya sama sekali, itu orang fakir. Yang kedua yaitu orang miskin. Orang miskin orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia sudah bekerja, dia sudah banting tulang tapi kehidupannya tidak terpenuhi, itu disebut orang miskin. Yang ketiga ada amil ya, namanya amil, itu orang yang terakhir yang berhak menerima zakat kalau dikatakan seperti itu. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat kita atau orang-orang yang mengumpulkan dana zakat yang telah diberikan muzaki, orang yang memberi zakat ya. Muzaki itu orang yang memberi zakat, seperti itu ya. Selanjutnya ada mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kenapa diberikan zakat? Karena itu untuk mendukung penguatan iman dan takwa mereka dalam memeluk agama Islam ini. Zakat yang diberikan kepada mu'alaf memiliki peran sosial dan mempererat silaturahmi ya. Kayak gitu, seperti itu. Makanya mu'alaf diberikan zakat. Yang berikutnya ada hamba sahaya ya. Hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Jadi budak biasanya tawanan perang, itu namanya budak, itu orang yang berhak. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada ya, itu hanya zaman Rasulullah. Yang berikutnya ada fisabilillah ya. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah atau di sebuah lembaga kegiatan yang di situ walaupun tidak berperang tapi tujuannya berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Islam ini. Para fisabilillah itu boleh menerima zakat ya, dapat berupa organisasi penyiaran dakwah Islam di kota-kota besar maupun syiar Islam di daerah terpencil. Jadi orang-orang yang mungkin berdakwah ke daerah yang terpencil tidak apa-apa, itu boleh kita berikan zakat ya, orang yang melakukan. Yang berikutnya ada Ibnu Sabil ya. Jadi Ibnu Sabil itu adalah seorang anak yang menuntut ilmu namun dia kesulitan dalam membayar pembiayaannya ya. Misalnya sekolah, dia tuh orangnya giat, semangat belajarnya, tapi dia nggak punya uang untuk bayar. Nah itu bisa kita berikan zakat juga ya, seperti itu. Yang kedelapan yang Ustadz tidak tulis ini, maaf lupa, nanti kalian bisa ingat. Ini ada 8. Yang terakhir adalah orang yang terlilit hutang ya. Ini salah satu orang yang dapat menerima zakat. Yang pertama, dia terlilit hutangnya kenapa dulu baru bisa dikasih? Yang pertama karena demi kemaslahatan atau kebutuhan dirinya. Misalnya dia tidak hutang, besok anaknya nggak makan atau istrinya nggak makan. Mungkin sudah 2 hari mereka puasa dan tidak menahan, tapi hari ketiga sudah tidak kuat dan mereka harus berhutang. Itu mereka tidak apa-apa ya, boleh menerima zakat. Yang kedua adalah terlilit hutang karena mendamaikan kabilah atau suku ya. Misalnya ada suku yang berperang, untuk mendamaikan tersebut harus mengeluarkan uang dan berhutang. Itu orang itu juga berhak untuk menerima zakat. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini paham? Kalau belum paham langsung telegram Ustadz Edo ya. Yang berikutnya adalah hikmah berzakatnya adalah inti dari pembelajaran kita, hikmah berzakat ya. Jadi apa sih hikmah kalau kita itu berzakat? Yang pertama, membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita ya. Jadi dikatakan bahwa
di harta kita tuh udah hak orang lain. Nah, itulah yang harus kita zakatkan. Mengikis akhlak buruk ya. Jadi orang kalau dia semakin memupuk harta, maka dia akan semakin rakus, semakin tamak akan dunia ya. Dan Rasulullah pernah bilang, anak-anak, jika satu manusia itu mempunyai lembah emas, maka dia ingin menginginkan lembah kedua. Terus kata Rasulullah, kapan dia puas? Jika manusia ingin lembah ketiga, maka dia akan kumpulkan untuk punya 3 lembah emas. Ditanya, kapan ya Allah manusia itu puas? Ketika mulutnya sudah masuk ke tanah alias sudah meninggal dunia ya. Maka itu di sini kita akan zakat itu sebagai mensucikan harta kita ya. Yang berikutnya adalah zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Jadi orang yang nggak bersyukur itu disebut kufur, anak-anak. Kufur akan nikmat ya. Makanya harusnya kita tuh bersyukur ya. Paling gampang hari ini itu kita sudah dapat makan sampai malam sudah nyaman, itu sudah luar biasa kayak gitu. Itu namanya syukur kepada Allah. Yang berikutnya, zakat yang dikumpulkan bisa dijadikan dana pengembangan potensi umat ya. Jadi zakat-zakat yang dikumpulkan itu bisa menjadi lembaga dakwah, syiar-syiar Islam itu luar biasa anak-anak untuk peradaban kita ini, apalagi sekarang maksiat merajalela ya di mana-mana, apalagi di Bali ya. Yang terakhir, memberikan dukungan moral dan material kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, ini yang tadi mu'alaf itu sebagai penguatan mereka ya, agar mereka tahu sama saudara muslim ya kayak gitu, saling mengasihi kayak gitu. Itu aja pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang kebingungan bisa langsung japri ke Ustadz Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.